Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Ini ada sedikit yang lucu ya. Ini ada ancaman dari debt collector Amar Bank yang mengancam debiturnya akan dilaporkan ke atasan mereka tempat kerja gitu loh. Jadi kata DC-nya ini, dia nggak butuh dananya, dia mau cicil mau nggak, yang penting orang ini diberhentikan dari tempat kerjanya gitu loh. Jadi bagaimana nanti rekamannya, nanti saya akan putar di sini, nanti kita akan dengarkan sama-sama, dan saya akan kupas supaya Anda tidak ketakutan lagi. Kita akan bahas nanti gimana soal ancaman dari DC Amar Bank ini gitu loh ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat dan pastinya channel ini bisa berkembang lagi dan bisa memotivasi orang banyak. Di sini kita coba ya dengerin ya, sama-sama kita dengerin di sini. Nanti teman-teman silahkan simakkan dulu, mana tahu kejadiannya hampir sama gitu loh. Soalnya yang saya perhatikan yang selalu mengancam seperti ini, baik dari Amar Bank, Tunaiku, itu selalu debt collectornya wanita gitu loh ya. Mari kita dengarkan, ini saya putarkan. Bagi saya ya, bagi saya ya, Ya saya bisa, nggak ada rugi untungnya. saya bisa setengah. Kalau nggak bisa setengah ya udah Mbak. Enggak, udah saya katakan, kamu bayar semuanya pun nggak jadi masalah bagi saya. Nah itu kan, jadi mau Anda bayar pun, mau nggak Anda bayar pun nggak jadi masalah sama dia gitu loh. Tapi kita dengar dulu sampai habis, kita lanjut. Enggak, kamu bayar pun nggak jadi masalah, asalkan kamu keluar dari kantor itu secara tidak terhormat. Emang Mbak bos? Itu kok tujuan saya hanya itu kok. Kamu bayar ya selesai utang kamu. Enggak, kamu bayar tujuan saya, yang penting kamu keluar dari situ. Emang itu Mbak kok. bos saya? Oh ya udah. Kalau kamu mau bayar bisa. setengah, kenapa nggak dari 2019 kamu bayar? Ah? Nggak usah ngomongin 2009. Ini niat kamu maling, paham nggak? Niat kamu maling, ya. Nah, ini Rekam ya. Niat kamu maling, rekam. Jangan sampai nggak direkam. Niat kamu maling, mulai dari pencairan kamu nggak pernah bayar. Iya. Nggak pernah bayar sama sekali, mulai dari pencairan tahun 2019. Ya. Orang tengil kayak kamu lebih baik dikeluarkan dari kantor itu secara tidak terhormat daripada kamu jadi benalu, jadi parasit di kantor itu. Oh iya. Tunggu, nih Pak Sin telepon, dia ngangkat. Iya. Nggak pernah bayar sama sekali, Pak. Ini saya ingatin sekali lagi ke anak buah Bapak, nggak pernah bayar sama sekali mulai dari pencairan. Di email setiap bulan. Di email, iya. Ada emailnya? Ada emailnya, ada di email setiap bulan. Emang dia nggak niat bayar, Pak? Emang dia nggak niat bayar? 7.476.000 itu hanya tunggakan selama 8 bulan. Total keseluruhannya 12.900-an. Oh silakan Pak, silakan. Mau di ST, mau diapain silakan, mau dipanggang, digoreng silakan, itu anak buahnya, nggak jadi masalah. Ya, udah saya katakan sama anak buah Bapak, lebih baik dikeluarkan secara tidak terhormat. Oke, ini debt collectornya lagi main drama ini ya. Entah dia nelpon sama atasan, entah enggak, tapi dia main drama gini ya. Jadi kita lanjutkan lagi nih. Dari kantor itu, daripada hanya buat parasit di kantor Bapak. Silakan. Daripada depo bangunan terganggu, Pak, saya buat setiap hari. Nggak jadi masalah, iya. Nggak ada Pak, nggak ada. Dia bayar syukur, nggak dia bayar juga syukur. Nggak ada rugi untungnya bagi saya. Dia bukan ngutang sama saya, bukan. Dia ngutang ke Amar Bank memberikan hak wewenang kepada saya untuk menagih beliau. Ya, saya tahu dia permanen di situ. Udah saya katakan, Pak. Ya, udah saya katakan. Mau Bapak keluarkan, dia nggak bisa bayar nantinya, ke depannya nggak jadi masalah. Toh juga dia kerja selama ini di situ, nggak bayar-bayar hutang, Pak. Iya kan?
Lebih baik dia nggak di kantor itu daripada operator bapak teriak-teriak marah-marah. Naik kolesterolnya, naik darah tingginya. Iya kan? Iya, sama bapak gopar juga saya katakan begitu Pak Sin. Iya. Ini anak buah bapak lagi ngomong sama saya. Lagi bicara. Iya. Pak, iya. Enggak. Kenapa? Kenapa? Udah saya katakan, Pak. Udah saya katakan. Enggak dibayarnya sekarang juga, itu operator akan saya buat nangis-nangis. Nangis darah pun jadi, Pak. Ya. Saya tegasin sama Bapak sekali lagi. Enggak, anak buah Bapak Iwan Darmawan enggak bayar hutangnya saat ini juga, ya diangkat 7 juta. Baik anak buah Bapak keluarkan secara tidak terhormat dari kantor itu. Ya memang mengganggu aktivitas kantor, memang Pak. Mengganggu aktivitas kantor banget. Hanya karena anak buah Bapak yang satu ini. Iya. Bapak bisa hubungi saya nanti jam 9:25. Kalau emang dia sudah bayar, saya akan kasih tahu sama Bapak tanpa Bapak telepon saya. Ya, Bapak bisa WA saya. Tapi kalau jam 9:25 pun dia belum bayar, saya telepon Bapak lagi. Ya, gitu aja Pak. Gitu aja Pak. Jangan kita berdebat hanya karena anak buah Bapak yang satu ini. Kalau Bapak mau kantor itu tenang, nggak ada gangguan dari Amardeng, nggak ada telepon dari penagihan, ya, Bapak keluarkan anak buah Bapak itu. Paham Bapak ya? Ya, paham Bapak. Ya, udah saya katakan nih Wan. Oh iya. Dengerin. Iya. Iya. Dengerin. Udah saya katakan ya kan. Lebih baik kamu dikeluarkan secara tidak terhormat dari situ. Ini Mbak Rida ya namanya. Rida siapa? Iya, Nama lengkapnya? Rida. Rida siapa lengkapnya? Rida. Lengkapnya siapa? Rida. Lengkapnya nggak ada. Rida. Nggak ada lengkapnya. Namanya Rida. Iya lengkapnya siapa? Biar saya gampang. Rida. Biar saya gampang nyari. Rida ya. Rida, RIDA. Lengkapnya siapa biar saya gampang nyari. Rida. Kamu paham nggak? Rida. Oh Nggak jadi. ada lengkap-lengkapnya. Namanya Rida, hanya 4 huruf. Kalau ada 2 orang gimana nanti di sana? Apanya? Yang lengkap namanya. Nggak ada Rida doang. Gimana sih kamu namanya Rida? Kamu maksa-maksa nama panjangnya apa? Takut ya kalau yang panjang. Emang itu doang. Nggak ada yang lain lagi. Oh gitu. Nanti kamu datang kamar bank, kamu lihat ID card saya. Ya. Ya? Kamu bilang aja, kalau nggak, Mbak, saya udah di Amar Bank. Saya yang bukakan pintu gerbangnya itu. Mbak Satpam. Ya, saya sambut kamu di depan. Saya sambut kamu depan. Siap deh. Udah, kamu jalan sekarang. Bawa uang. Oke, jadi Anda sudah dengar ya rekamannya ya. Jadi kalau memang Anda ditekan seperti ini dan dia seolah-olah menelpon sama bos Anda, habis itu menekan Anda, stop bayar Amar Bank, hentikan membayar Amar Bank, Anda nggak usah takut, Anda mau ditekan sama atasan Anda mau disuruh pemecatan, karena ini tidak ada SOP-nya mereka. Dan tadi dia sudah jelaskan gitu loh, dia sudah jelaskan di awal, kalau yang dia butuhkan itu cuman Anda dipecat. Ya, tapi kenapa di akhir telepon bawa duitnya sekarang, saya tunggu di Amar Bank. Jadi yang mana omongan DC ini yang mau dipegang? Ya. Di awal dia nelpon, dia cuma butuh, saya tidak butuh uang, saya tidak butuh cicilan, yang saya butuhkan Anda dipecat. Ya. Tapi di akhir cerita bawa uangnya sekarang. Disitulah bodohnya debt collector itu. Dia lupa akan kosakata dia di awal sampai kosakata dia di akhir. Cuman selang 7 menit aja dia bisa berubah. Ya. Padahal tujuan mereka itu cuman tagihan, nggak ada wewenang lain yang bisa mereka lakukan melain dari tagihan. Ya. Setelah itu mengancam dan menekan seperti tadi. Ya. Jadi apabila Anda mendapatkan tekanan dari debt collector ini yang katanya atas nama Rida gitu loh, dan dia mungkin nama dia cuma 4 huruf, saking pelitnya orang tua dia ngasih huruf, cuman 4 huruf itulah yang bisa ditemukan oleh orang tuanya gitu loh. Berarti manusia yang sangat teraniaya kali ini, ya kan? Namanya simpel banget gitu debt collector ini gitu loh kan.
Tapi kita nggak usah hujat dia. Yang jelas di akhir kata dia telepon sama Anda itu kan, bawa duitnya sekarang. Dan tadi dia skenario dia atau drama dia yang sama atasan tadi sampai jam 9.25 dia tidak membayar juga, siap-siap. Dan jadi pertanyaan bagi saya, kenapa harus 9.25? Anehnya seperti itu, setiap debt collector seperti itu. 9.25, 14.20, kenapa harus ada lewatnya? Kenapa nggak genap-genap gitu loh? Berarti disinilah kita lihat psikologi debt collector ini cuman slow rendah gitu loh, ya. Karena menu sampah seperti ini sih nggak harus Anda dengarkan, ya. Sekarang Amar Bank tidak terima dengan persoalan yang seperti ini, ya udah silahkan perdatakan, ya. Saya pastikan Amar Bank akan hancur kalau masih mempertahankan debt collector yang kualitasnya tidak ada sama sekali, seperti yang ada di rekaman tadi itu, ya. Nggak akan ada. Cepat atau lambat Amar Bank makin terpuruk dan duit mereka akan habis. Ya, silahkan dia akan perdatakan ribuan debitur yang minjam di aplikasi mereka, silahkan. Ya, kalau Amar Bank mau silahkan perdatakan semuanya. Ya, tapi kalau Anda tidak merubah cara Anda atau menggeser debt collector Anda yang tidak ada kualitasnya sama sekali, saya yakin cepat atau lambat Amar Bank akan bangkrut. Ya, kalau masih mempekerjakan debt collector yang tidak ada kualitas sama sekali. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya nggak usah takut ketika Anda berhadapan dengan seperti ini. Simakkan baik-baik kata-kata mereka, rincikan baik-baik, makanya dibutuhkan pikiran yang tenang dan hati yang tenang gitu loh. Supaya Anda bisa menerjemahkan setiap kata-kata dari debt collector itu. Anda jangan langsung down, Anda jangan langsung stres, perhatikan dulu kosakata mereka, ya. Itu di akhir cerita kan tetap juga ada tagihan kan. Meskipun di awal dia ngotot akan, saya yang penting Anda dipecat, saya nggak peduli mau tagihan mau nggak, tapi di akhir cerita tetap keluar konsep dia. Silahkan bawa uang Anda datang sekarang. Kan itu kata dia di akhirnya. Berarti yang bisa mereka lakukan cuma ambil tagihan. Ya. Jadi cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti untuk teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya. Pokoknya support terus channel Solusi Hutang. Semoga saya makin semangat lagi dan channel ini pasti terus berkembang dan bisa motivasi orang banyak, ya. Jadi sekian dari saya, Medi Broni. Wassalam.